Napas sang eksekutif. Lely adalah seorang eksekutif yang cemerlang, tetapi matanya selalu berat. Kehidupannya berlari secepat jadwal di kalendernya. Setiap malam jam 2 pagi, ia akan terbangun. Jantungnya berdebar, otaknya sibuk mengurus rapat yang belum tiba. Stres telah menjadi napasnya. Cepat, dangkal, dan tinggi di dada. Itu adalah napas panik, napas yang hanya meminta lebih banyak oksigen tetapi menahan pelepasan. Ia hidup dalam mode lari atau lawan, bahkan saat hanya membalas email. Suatu sore, Bu Ratna, mentornya yang tenang, melihat kelelahan di mata Lely. "Lely," katanya lembut, "napasmu adalah kuncinya. Bukan seberapa banyak udara yang kau hirup, tapi seberapa baik kau menggunakannya." Bu Ratna menjelaskan, "Kita semua bernapas di dada, cepat, dangkal. Tarik napas ke perutmu, Lely. Alihkan pusat gravitasimu dari pikiran ke diafragma, ke pusat ketenangan." Malam itu, Lely mencoba. Ia berbaring dan membiarkan perutnya naik seperti balon saat menarik napas dan mengempis seperti daun jatuh saat mengembuskan napas. Inilah yang disebut napas lambat sedikit dalam LSD. Setiap napas Lely sekarang adalah dialog yang lembut, bukan teriakan darurat. "Lambat," bisik hatinya. "Sedikit, tapi dalam." Dia menemukan bahwa pernapasan yang lebih tenang memproduksi lebih banyak karbon dioksida, CO2, dalam darahnya. CO2 bukan musuh, adalah pahlawan. Bu Ratna telah menyebutnya efek Bohr. CO2 yang cukup adalah sinyal bagi hemoglobin untuk melepaskan oksigen, O2 ke sel-sel, dan otaknya yang kelaparan. Nafas yang dangkal membuat O2 terperangkap. Dengan bernapas lebih ringan, Lely belajar menghargai jeda, ruang hening di antara tarikan dan hembusan napas. Jeda ini terasa canggung pada awalnya, sebuah keheningan yang belum pernah ia izinkan sebelumnya. Dalam jeda itu, Lely tidak lagi bereaksi impulsif. Jeda itu adalah tombol proaktif. Ia melihat masalah di kantor seperti awan yang lewat, bukannya badai yang mengancam untuk menelannya. Lely mulai membawa napas diafragma ini kemana-mana. Di kemacetan lalu lintas, di depan klien yang menuntut, bahkan saat ia memilih makanan di supermarket. Napasnya adalah jangkar pribadinya. Perlahan, malam-malam tanpa tidur menjadi dongeng masa lalu. Ketika ia berbaring, pusatnya tenang, dan otaknya tahu bahwa tidak ada bahaya yang akan datang. Tidurnya menjadi dalam, pemulihan, dan panjang. Lely tidak hanya meredakan stres, ia telah membuka rahasia kehidupannya yang lebih panjang. Sebuah napas yang ringan, lambat, dan dalam adalah tanda bagi tubuhnya. Kau aman. Kau punya waktu. Kau akan bertahan lama.